Alhamdulillah bisa. Oke guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue di pertemuan kita yang ke-6. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Aujourd'hui, pada hari ini kita akan belajar mengenai présenter les autres atau memperkenalkan orang lain dalam bahasa Prancis. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selamat, ya dunia akhirat. Perkenalkanlah saya, Kansa, saya masih kelas 11 SMA yang akan menjadi moderator pada pertemuan kita hari ini. Nah, saya mau mengingatkan teman-teman, teman-teman silahkan bisa dibuka kameranya agar pembelajaran kita jadi lebih seru dan menyenangkan. Selain itu, teman-teman silahkan nanti setelah Kak Radit, tutor kita menjelaskan, di akhir slide bisa di screenshot atau teman-teman bisa take notes, bisa dicatat, silahkan. Atau nanti di akhir, ya setelah meet ini selesai, kami akan membagikan soft file-nya ke teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa bebas mengakses itu. Kemudian saya beritahu kembali teman-teman bisa ngerekam ini, silahkan. Kalau pakai laptop itu caranya Windows tambah G atau Windows plus ALT plus R, silahkan teman-teman. Kemudian jika teman-teman nanti masih kebingungan, silahkan teman-teman bisa bertanya ke Kak Radit di setiap slide di waktu nanti kami memberi waktu untuk bertanya atau di akhir sesi ya. Nanti ada sesi Q&A teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya mau sambil makan, sambil minum, silahkan, nggak apa-apa. Justru malah saya dukung. Karena saya sendiri ngerasain waktu Google Meet tapi ngantuk. Dan akhirnya saya terbantu dengan yang namanya ngemil. Ya gitu guys. Teman-teman kita semangat ya belajar bahasa Prancisnya bareng-bareng. Semoga apa yang kita lakuin hari ini bisa bermanfaat buat kemudian hari dan semoga cita-cita kita ya tadi sudah kita sharing-sharing bisa diberi kemudahan oleh Tuhan untuk menggapainya atau meraihnya. Baiklah, karena kita udah nggak sabar lagi ya buat belajar bahasa Prancis, saya berikan ke Kak Radit. Oke, oke. Bonjour semuanya, bonjour, bienvenue di kelas kali ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas dan presentasi terlihat. Terdengar jelas dan presentasinya kelihatan, Radit. Oke, siap. Mohon maaf sebelumnya mungkin tadi sedikit trouble, jadi saya alihkan dari laptop ke HP saya. Jadi sorry banget, mungkin sudah menunggu 10 menit dan mungkin saya bercepat lagi. Oke. Kali ini yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Raditya Givari. Saya bisa dipanggil Radit, jangan dipanggil karena saya baru 17 tahun ini buatnya beberapa hari lalu, jadinya masih 16. Nah, saya adalah seorang siswa, saya masih kelas 12 SMA di jurusan IPS di salah satu sekolah swasta di Bali. Dan saya juga tinggal di Kota Denpasar, Bali. Ini nomor telepon saya, ini nomor telepon WA, Telegram, itu nomor telepon sama di 091 459 13. Terus ini kalau email address saya bisa bisa email kalau mau ada keperluan, di WA juga boleh. Oke. So, hari ini kita belajar tentang présenter les autres atau bahasa Indonesianya memperkenalkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita ingin memperkenalkan seperti orang yang kita idolakan ataupun memperkenalkan teman kita atau memperkenalkan sepupu atau keluarga ataupun ingin memperkenalkan orang yang kita kenal kepada orang lain, pastinya kita harus menggunakan sedikit-sedikit rumus-rumus tersendiri ya, sedikit tersendiri untuk bisa memperkenalkan
Wah, kenapa nih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa ini? Ya, ya. Jangan aku keluar dari sini. Bismillah korewab. Aduh, mungkin karena sinyal ya teman-teman. Jadi terpental saya. Halo. Oke, siap. Mohon maaf tadi kepencet. Jadi apa yang kita bahas kali ini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama itu Kak Radit, mohon maaf sebelumnya. ya. Mungkin tolong di landscape aja, di rotate. Oh, landscape Yes. sebentar. Kalau di landscape agak sulit ya. Untuk gesernya ya. Sepertinya beda. Tak zoom aja mending ya. Oke, Kak. Kok Kak Caca, mungkin Kak Caca bisa keluar dari meet ini kemudian bisa join lagi ya, Kak? Oh iya, Yang boleh. agak Nggak keluar bisa dulu. nih, mohon maaf. Kalau ini apa ya? Ini kelihatan ya. Oh, siap, Kak, siap. Oh ya, alhamdulillah udah Mohon maaf ya. oke, siap. Saya lagi editing ataupun saya coba dulu sambil jelasin. Jadi nanti kita pokok pembahasannya itu ada 7. Yang pertama presente lenom. Presente lenom ini artinya menjelaskan atau memperkenalkan. Dan di sini lah konteksnya nama dari seseorang. Terus yang kedua ada presente presente ladres. Presente ladres, terus nanti ada presente la profession, itu adalah pekerjaan orang lain. Nah, selanjutnya ada presente l'âge. Ini lagi itu adalah umur. Jadi tambahkan umur orang lain juga. Selanjutnya yang nomor 5 ini ada presente la nationalité. Terus ada presente nationalité itu artinya kebangsaan. Kalau misalnya kita menjelaskan tentang orang-orang. Oops. Oke. Mungkin ada sedikit problem teman-teman. Silahkan teman-teman yang mau keluar, mungkin karena ada keperluan, silahkan. Gak apa Kak Rachel. Halo, oke, mohon maaf karena tadi betul landscape ya, jadinya seperti ini saja. Mohon kedengaran semua presentasinya juga suara saya doang. Aman. Ya, oke, saya ulangi lagi. Mohon maaf sebelumnya atas tidak nyamanan ini, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama itu topik yang kita akan bahas ada 7. Jadi yang pertama itu adalah pembahasan tentang nama. Selanjutnya atau presente le nom, terus ada presente l'adresse. Presente l'adresse itu artinya menjelaskan atau memperkenalkan si alamat. Nah, alamat dari orang lain. Selanjutnya ada presente la profession, artinya memperkenalkan pekerjaan orang lain, profession. Selanjutnya ada presente l'âge, yaitu memperkenalkan umur orang lain. Terus presente la nationalité itu adalah memperkenalkan kebangsaan orang lain. Terus memperkenalkan tanggal lahir. Presente date la naissance, itu artinya kelahiran. Terus presente l'origine itu adalah asal daerahnya. Oke, so yang pertama ada presente le nom. Presente le nom atau memperkenalkan nama. Oke, jadi di sini caranya sangat cukup simpel dan juga pastinya ada yang formal dan informal. Kalau yang formal, dia tuh caranya adalah ngomong il atau el. Ini tergantung pada subjeknya. Kalau misalnya il itu berarti satu laki-laki, kalau el itu satu perempuan.
Kalau mau yang lebih itu ditambahin S saja di sini, il atau L. Tapi cara bacanya juga sama. Bacanya adalah komong il atau komong el sapel. Apel ini artinya manggil. Sapel itu dipanggil. Komong il atau komong el sapel. Komong il atau komong el sapel. Ya, kalau mau cara informal, kalau mau yang cara informal ya sesama teman ataupun kepada orang yang telah dikenal ataupun umur yang sama ataupun jabatan yang sama, boleh menggunakan cukup dibalik saja ininya saja di depan. Jadi il atau el sapel komong, il atau el sapel komong. Ini mohon maaf, L 3 kali, cuma 2 ya. Il atau el sapel komong, il atau el sapel komong, bukan komeng ya, tapi komong. Oke, cara jawabnya juga sama, ada yang formal dan ada yang tidak informal. Yang pertama, il atau el sapel lalala, ini nama orangnya. Ini il atau el sapel titik-titik, nama orangnya siapa. Misalnya nih, kak moderatornya kan namanya kan kak moderator cewek, jadinya el sapel kansa misalnya. El sapel kansa, atau misalnya kansa mau perkenalkan saya jadinya il sapel radit gitu. Nah, itu yang formal. Kalau yang informal itu bisa pakai ya pakai kata kerja to be, jadinya il atau l e bla 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 bla. Ini tergantung pada subjek. Kalau ini biasanya ini dia memperkenalkan orang lain yang hanya satu. Cuma kalau mau memperkenalkan misalnya kayak memperkenalkan satu grup kayak BTS ataupun kayak One Direction ataupun dan yang grup-grup itu atau yang bertanya orang itu tergantung pada kalau misalnya semua cowok ini tinggal ditambahin il atau ini ditambahin dengan s. Caranya bacanya juga sama ils. Nah kalau yang cewek misalnya kayak Blackpink ataupun siapa lagi ya cewek semua tuh Fifth Harmony ataupun ya Twice ya boleh ini jangan ditambahin S saja karena bacanya juga sama L. Dan juga pasti kalau kalian tahu ada salah satu majalah ya majalah modeling itu yang terkenal di adalah majalah L karena yang memang dulu diciptakan modeling untuk perempuan ya, dia perempuan. Sebelumnya yang ingin mau SS ataupun yang mau bertanya dipersilahkan. Ataupun kecepatan untuk minta berulang juga boleh. Silahkan teman-teman take screenshot ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan misalnya Kak, tolong pelan-pelan dong gitu. Gimana guys, aman? Aman? Maaf? Gimana Kak? Yang bisa dibilang nggak? Yang bagian pertanyaannya ya. Oke, saya ulang lagi. Nah, untuk formal itu kalau misalnya ada pertanyaan komong ini bukan komeng ya. Komeng ini e-nya bukan e tapi e. Ini karena kalau e dikasihin coret ke atas ini tuh gitu biasanya. Komong il atau komong l sampai ini kalau yang formal ya. Formal tuh biasanya ke orang yang lebih tua ataupun yang belum kita kenal untuk menghormati orang itu juga boleh memakai formal. Nah, kalau informal yang tadi saya bilang itu untuk cara untuk teman-teman kita ataupun orang yang seumuran dengan kita ataupun yang jabatannya sama dengan kita, sederajat. Nah, boleh dengan il atau l sapel komong, bukan komen. Komong. Komong. Jadi il atau l sapel komong. Ini L-nya cuma satu ya, mohon maaf. L-nya cuma satu. Ini komong il atau komong L sapel. Nah, cara jawabnya gimana kalau misalnya dia bilangnya informal? Kalau mau jawab si pertanyaannya informal tapi jawabannya formal itu malah boleh. Yang berarti dia menghormati lawan bicaranya. Tetapi lebih baik lagi disesuaikan dengan konteksnya. Jawabannya juga kalau misalnya formal itu il atau L sapel ya, il atau L sapel.
Il atau el s'appelle. Nah, kalau yang ini il atau l e. Ini bacanya e ya, bukan est atau bukan establish itu bukan. Il atau l est ini adalah salah satu to be. To be ini kata kerja ya. Gitu. Ada pertanyaan lain ataupun yang ingin ngomong SS silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup. Memperkenalkan, kalau teman kita memperkenalkan kita pada temannya. Wah, ribet juga nih. Dan kalau kita memperkenalkan teman kita ke teman kita. Nah, temannya satu apa dua dulu nih? Kak Muhammad Rafi. Halo. Atau mungkin Kak Muhammad Rafi bisa on mic, Kak. Silahkan. Iya, on mic nggak apa-apa. Ini kita temannya satu orang apa dulu? Kalau teman kita memperkenalkan kita kepada temannya, kalau temannya lebih dari satu. Seperti yang aku bilang tadi, seperti yang saya sudah bilang, disesuaikan dengan gendernya. Kalau misalnya semua cowoknya itu cowok, ini cuma ditambah-tambahin ini tambahin s saja. Ils tulisannya, tapi bahasanya il. Karena st, px itu kalau di akhir kalimat, di akhir kata itu tidak dibaca. Nah, ini kalau misalnya banyak perempuan, l gitu. L itu tinggal ditambahkan S saja. Jadi tulisannya LS, tulisannya cuman yang juga sama L gitu. Nah misalnya nih kalau yang cowok, kalau yang cewek itu bisa menggunakan vous boleh ataupun nous, subjek nous atau subjek. Sekali kafir maksudnya artinya yang mana ya Kak Mama? Kak Fikri, halo. Kak Haikal Fikri mungkin bisa on mikrofon. Yang questions. Oke. Yang artinya ini ngomong itu bagaimana? Ini subjek dari laki-laki, kalau ini subjek dari perempuan. Tapi cuman singular ya, cuman tunggal. Apel ini kalau diartikan dari kata apele yang artinya memanggil ataupun menelpon. Nah, satu ya. Nah, kenapa tidak artinya orang kita mau dipanggil ya? Bagaimana dia dipanggil? Memanggil kalau misalnya tanpa S. Kenapa dipakein se? Itu ada namanya kalau misalnya kalian belajar tentang continuous tense, ya continuous tense seperti M is R itu namanya kalau di Prancis ada le verbe pronomino, tulisannya bisa kalian cari di Google pronominox le verbe pronomino. Itu biasanya yang M is R. Jadi ada yang kalau je itu gimana, je itu me, kalau uta, terus kalau il itu se, ini kan karena dia ada A-nya jadi disingkat. Jadi bukan dibacanya stapel. Nah, salah satunya ini, kalau misalnya nu itu jadinya notre. Kalau misalnya kayak tahu nggak sih gereja Notre Dame? Nah, gereja Notre Dame itu dari kata notre itu merujuk kepada kata jalan kedua. Notre kan artinya kami, tapi kata ganti kedua dari kami ini, dam itu adalah biara. Notre Dame, jadi biara. Gereja Notre Dame itu di Paris. Biasanya kalau di gereja-gereja di Prancis namanya Notre Dame gitu. Ini ada embel-embel di belakangnya sesuai dengan Santo Pelindung atau Santa Pelindung dari gereja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau temannya 2 cewek, 1 cowok, nah seperti yang tadi saya bilang, boleh memakai kata subjek nous ataupun vous. Jadi vous ini tidak hanya Anda juga bisa boleh, mereka juga boleh. Jadi kalau mau ganti kan misalnya di sini kalau di situ kan dari sapel ini ya. Sapel ini dari kata se dan apel.
Kalau misalnya nous itu jadinya notre, notre. Kalau vous itu votre. Makanya kalau misalnya ada di bagian greeting satu, kenapa yang formal votre gitu? Karena ini dia bentuk kata ganti dan kita masuk ke lihat pronomino. Ini nanti pembahasan lainnya. Gitu. Sedikit gitu. Nah, komong itu artinya apa? Komong itu artinya bagaimana? Itu salah satu kata tanya dalam bahasa Prancis. Ngomongnya kabar atau bagaimana itu biasanya menggunakan komong, bukan komeng atau bukan komen. Ya, itu artinya lain. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya guys. Oke, lanjut aja Kak. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya présenter l'adresse. L'adresse itu alamatnya. Kalau kalian belajar di bagian greeting 2 itu tentang bagaimana cara menulis nama jalan, nomor jalan, negara, dan juga nama tempat itu akan perspektif. Nah, pertanyaannya kalau mau menanyakan alamat, habit itu dari kata tinggal, bahasanya bukan habit ya, habit dari kata habitat yang artinya tinggal atau menempati. Nah, ini artinya untuk pertanyaan misalnya kalau yang berbentuk formal itu seperti ini bahasanya ini cuman biasa sebenarnya. Ini juga ini u-nya ini cara bacanya adalah u-nya ini dengan rendah. Makanya ada seperti saya zoom dulu. Oke. Kalau ini ya terlalu zoom. Nah, ini U di sini kenapa ke bawah? Karena cara bacanya, nadanya dia itu ke bawah, jadi rendah. Bukan U, gitu. Tapi Ini U ini adalah kata tanya dari menanyakan di mana. Di mana? U il atau U L abit. U il atau U L abit. Ya, ukil atau ul abid, bukan habib ya, tapi abid. Abid. Nih, abid ya. Kalau yang informal cuma dibalik saja. Kembali lagi ke u. U-nya di belakang, il-nya di depan, abidnya di tengah. Itu ada kalau di Classroom saya udah pernah ngasih bagaimana menentukan kalimat itu, jadi kalian bisa tahu yang mana yang formal, yang mana informal dari bentuk. Nah, kalau yang informal itu ada il atau l, abid, u. Abid ya, bukan habit ya, bukan habit, tapi abid. Ini juga bacanya rendah, bukan gitu ya. Dan ini untuk menjawabnya ini cukup dengan il atau l abid, tergantung dari si konteksnya. Kalian mau bilang negaranya dia masuk jadinya il atau l abid. Nah, sudah ada nama-nama negara dan kebangsaannya itu sudah ada dipasang. Kalian bisa cek. Kalau U itu untuk yang feminim, il atau l abid. Terus kalau misalnya yang plural yang menggunakan saya juga lihat nah, atau bisa dibaca il, l, abid itu tergantung dari generalisasi dari si negara itu. Nah, kalau wilayah ini dia tidak terlihat sama yang namanya gender. Itu bisa kota, bisa desa, kabupaten, nama perumahan, ataupun di jalan juga boleh. Jalan spesifikasi di atau di hotel misalnya di apartemen itu il atau l
nomor, hari, detik juga. Jadi kelas juga. Kalau masih nomor, jadinya numero, numero 12, numero 12. Apa ya? Numero 12. Nah, untuk kalau mobil kami bisa nih. Saya tinggal di apartemen Kenangan. Il Habitat 8 Kenangan. Terus jalannya baru jalan apa salah tidak langsung baru Sudirman, jalan Sudirman, jalan Sudirman. Terus numero 28 misalnya numero 8 terus A lagi karena salah besar orang A Bandung A Surabaya terus kalau misalnya provinsinya siapa Oriental ya namanya Oriental kalau negaranya Indonesia itu adalah negaranya dia berbentuk nasional dipanggilnya Indonesia. Jadi itulah untuk nama-nama baginda sudah terbakar. Oke, ada pertanyaan boleh diajukan terus kalau ada dipersilakan. Atau ada yang lanjut dulu. Ya guys, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat box atau silahkan on mikrofon. Persilahkan teman-teman. Iya, silakan. Kalau misalnya belajar itu tergantung negaranya bentuk maskulin feminin atau tergantung si orang maskulin atau feminin? Yang lagi tergantung pada si orang yang kamu mau perkenalkan. Kalau ini tergantung yang ini juga tergantung pada gender dari si negara. Pasti sama. Iya, sama-sama. Bagaimana yang lain ada pertanyaan? Dari Kak Alivia, Kak contoh negara yang plural gimana Kak? Yang plural contohnya adalah yang negaranya ada United. Tahu negara siapa yang ada United-nya? Amerika. Sama sini dari Amerika adalah United States of America atau United States aja. Jangan bisa Amerika Serikat itu adalah LZ atau Lele itu plural. Ya itu plural. Jadi jadinya apa? Jadi makanya kalau saya tinggal di negara Amerika. Bukan namanya cowok. Il Habib U Lezeta Uni itu senang bahasa ketik Il Habib U Lezeta Uni atau contoh lain jarang sih contoh negara yang sulit jalan ada kalau negara singular bisa langsung karena itu semua negara di dunia itu singular kecuali Amerika dan Inggris tapi Inggris akan Inggris tapi yang dianiaya cara nentuin gender negaranya gimana kak cara nentuin gendernya itu susah jadi untuk menjalankan karena gender ini untuk semua benda jadi kalian harus bisa belajar dengan cara buka Google atau dengan Google Translate bahasa Inggrisnya ini misalnya bahasa Inggrisnya buku apa jadi gendernya masculine atau feminin ataupun plural gitu. Nah cara belajarnya sudah saya share di Google Classroom. Iya, Bapak silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Ada yang mau tanyakan yang lain guys? Kalau nggak ada kita next. Oh boleh diulang. Ya, oke. Saya ulang dari awal. Oke sekali. Saya sudah lanjut ya. Oke. Untuk pertanyaannya ini secara umum ya. Dari misalnya yang formal. Yang formal ini U-nya ini dia tidak boleh nadanya naik karena dia lihatnya di sini ada bawah bukan gitu. Nah, jadi U ini maksudnya bukan tapi U. Il atau L ini tergantung pada subjek atau orang yang mau kamu kenalin. Baru A, jadinya
Abid. Selanjutnya kalau informal, caranya sama cuma dipola. Itu atau il atau l Abid u. Nah, cara jawabnya gimana? Secara biasa, yang secara general, ya, ini kan biasanya pakai il atau l Abid. Nah, formatnya kalau misalnya secara general teman mau nilai atau mau bahas, misalnya dia dari daerah misalnya Jepara, kita pakai wilayah saja ya. Il atau L tergantung pada subjeknya. Abid a Jepara. Karena kota di sini konteksnya lebih kuliah ya daripada jalan. Kalau mau jalan juga boleh. Ya, U itu artinya gimana? U itu artinya gimana? Oke. Nah, kalau misalnya mau konteksnya mau si dianya ini orang Indonesia ataupun orang Cina, ya orang Cina ya. Orang Cina, Shin, berarti belakangnya E, berarti dia feminin. Jadi, misalnya kalau misalnya dari Cina, il atau l tergantung pada subjeknya si dia ini dan kelaminnya apa. Abid, karena Cina itu adalah feminin, jadi pakainya U. Jadi, il atau l Abid. Oh, shit. Tulisannya Cina itu kamu. So, kata tulisannya ini Shin. Ya. Nah, jadi itu kalau misalnya cuma ada contoh jalan. Jalannya ditinggal di jalan apa lagi? Sudirman udah Kartini. Jalan Kartini tergantung pada subjek si orang yang kamu kenalin. Jadi il atau l Abid laru itu laru ini adalah bahasa Prancis dari jalan. Lalu ini juga gendernya feminin. Tidak semua huruf, tidak semua kata benda yang pakai itu adalah feminin. Jadi haruslah. Oke. Saya ulang lagi il atau l. Bukan ini sebagai. Nah, kalau misalnya jalan Sudirman nomor 4 di Jakarta, terus di Indonesia, misalnya gimana? Nah, misalnya kita lihat karena yang paling rendah di Indonesia itu yang maksudnya kan dari misalnya dari jalan. Jadi jalan Kartini, il atau l Abid larunya jalan laru Kartini nomor itu secara di titik 2 numero de. Nah, di Jakarta a Jakarta Indonesia itu adalah maskulam. Jadi Indonesi bahasa Indonesia itu ada Sundanya Indonesi. Nah, oke. Bagaimana lanjut? Lanjut atau bagaimana? Saya lanjutkan. Lanjut aja, Kak. Oke. Sekarang kita profesion. Profesion itu pekerjaan. Ya, pekerjaan caranya simpel sekali. Pekerjaan saya sudah kirimkan di rating 2 yang umum saja. Yang mau cari pekerjaan lain boleh Google Translate ataupun cari di Google. Kan umurnya kita tuh melimpah wahnya. Oke, untuk pertanyaan, kalau kalian mau misalnya nanya untuk formal cash, ini bacanya cash, bukan QSC, bukan atau QSC, bukan ini satu langsung ini cash. Cash ini artinya apa? Tetapi apa itu di sini banyak tergantung konteksnya. Di untuk konteksnya ini, kalau apa secara umum itu ki atau ke. Nah, kenapa namanya QS ini? Karena atasnya kui ke gitu. Cash, namanya cash, bukan cash, tapi cash. Nah, tergantung pada subjeknya kembali lagi. Ini kalau cowok jadinya il, kalau mau cewek l. Jadi cash kill atau cash kill. V itu artinya kata kerja dari bekerja. P, jong itu di,
itu kalau misalnya itu dibanyakan di Prancis dalam konteks dans dan dans tapi dans love itu artinya hidup kehidupan ya kata kehidupan itu bisa lagi atau hidup bersama dan dia kolomnya femina yang dipakainya dans tidak semua kata dasar yang femina pakainya dans lagi pada konteks. Nah, kalau kalau informal gimana? Kel ini tidak terikat pada gender. Kel ya. Kel ini itu to be. Kalau misalnya il itu biasanya pakainya i. Ya. Saat ini adalah seperti kepunyaan. Nah, kepunyaan karena profesion ini adalah feminin, jadinya sa. Song sa se. Kalau song itu yang maskulan itu sana son. Sa ini itu yang untuk yang feminin, se itu sana ss itu yang plural. Jadi quelle est sa profession? Quelle ini bisa apa juga artinya? Quelle est sa profession? Nah, jawabannya bagaimana? Tergantung kembali lagi pada subjeknya si orang itu, dia gendernya apa. Il atau L, misalnya guru nih. Guru ya. Si cewek itu guru. L, profesor. Ya, ini tidak hanya dosen. Guru secara general itu profesor. Ya, ketika profesor. Nah, itu. Oke, ada yang ingin bertanya atau mau message atau mau menulis di deskripsi? Atau kalau teman-teman sekiranya aman, boleh tolong ketik aman ya, atau lanjut gitu. Kak ulangi dong sama kasih contoh. Oke, sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya nih, konteksnya formal. Konteksnya formal gimana? Skill. Skill ini artinya, skill ini subjeknya kalau si yang kamu perkenalkan itu adalah laki-laki. Ya, kalau misalnya yang kamu kenalin banyak orang, gimana? Jadinya quel nous atau quel vous. Ya, well, tapi tidak L ini, tapi LE-nya ini dicoret. Ya, guru, dosen, mau tutor, mau mentor, itu secara general. Ya. Nah, ya. Oke, lanjut lagi. Untuk perempuan bisa dipakai L. Nah, contohnya, misalnya aku nanya nih, apa ya? Ada teman, si B. Si B ini kerjaannya adalah aktor, yang pastinya cowok ya. Jadi, misalnya aku nanya, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ataupun boleh, quelle est sa profession? Karena kill tadi, kenapa kill? Karena dia laki-laki. Jawab nih. Si temanku B ini punya teman aktor yang dia kenalin itu, si C-nya adalah aktor. Bentar ya. Nah, L, karena dia laki-laki, jadinya il. Dia adalah aktor itu bahasa Prancisnya adalah aktor. Bahasa Prancis. Oh maaf, oke dari Kadea Salim. Apa itu Vedang Lazi? Itu Vedang Lazi itu apa yang kamu lakukan sehari-hari atau selama hidup gitu? Selama hidup orang mati ya. Jadi sehari-hari lah ya. Maksudnya begitu konteksnya. Oke. Kalau contoh yang plural, gimana? Ini plural orang yang kamu kenalin. Apa gender pekerjaan yang plural? Kalau gender pekerjaan yang plural tergantung pada orangnya. Ini Kak, gimana? Maaf Kak, mau Lutfi. Contohnya ini subjeknya ya, yang orang yang kamu kenalin banyak orang gitu. Ya, contohnya mereka bekerja menjadi bartender misalnya. Orangnya ini, mereka ini ada yang cewek atau mau cowok semua atau mau cewek semua? Cowok-cewek. Oh, cowok-cewek ya. Bartender, bahasa Indonesia juga bartender.
Jadi kalau misalnya yang ada kalau cowok-cowok jadi to be ya. Nous avons je suis to est, il est, nous avons wait are saya nggak tahu. Contohnya saya ketik sebentar. Nous sommes bartender. Nous sommes bartender. Kalau mau lebih sopan, vous êtes bartender. Kalau misalnya dia cowok, il est bartender. Kalau misalnya cewek, elle est bartender. Kalau misalnya saya bartender, je suis bartender. Kalau kamu bartender, tu es bartender. Ini sudah masuk ke le verbe pronominal, ya. Sudah bisa translate ada je, tu, il. Kalau misalnya dia banyak cowoknya, ils sont bartender. Kalau misalnya si cowoknya ada teman kamu yang banyak dan dia cowok semua, ils sont. Kalau cewek, cuman elles sont bartender. Oke. Dari nu itu artinya mereka, kalau yang tidak ada gender, ataupun kalau mau simple, boleh pakai on est bartender. Kalau mau lebih simple, ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lain? Lanjut ya. Itu ada Kak, jadi AI dibaca EI ya Kak? E. Maaf. Oh, AI dibaca EI, iya. EI. AI dibaca EI, kalau EI dibaca juga EI. Itu ada di alfabet. Yang bagian alfabet boleh buka di Classroom, oke? Kalau memang di Classroom nggak ada, nanti boleh PC aku, oke? Lanjut ya. Siap lanjut, Bos. Oke, siap lanjut. Sekarang kita ke Ups, salah. Désolé. It's okay. Ke umur. Umur. Umur itu tidak terikat oleh ordinal number. Misalnya 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 TH, 5 TH, dan sebagainya. Itu bisa pakai angka. Nah, kalau umur, kalian harus hafal angka, ya. Nah, misalnya ada pertanyaan nih. Quel âge? Ini âge ya, banyak az. Kalau kesusahan, az. Quel âge? Ini kalau misalnya il ini dia. Si orang itu laki-laki, itu il. Kalau si orangnya itu perempuan, el. Kalau misalnya dia banyak, nu ataupun om. Kalau mau simple, ya. Karena ONG. ON, bukan ONG. Sorry. Jadi bacanya adalah quel âge il. Ataupun quel âge LA. Ini artinya F, punya. Ini kata kerja to have. Ya. Tapi untuk yang LF. Ini juga, jadi umur itu menggunakan have ya, beda dengan bahasa Inggris. Ya, buktinya to be ya. Nah, jawabannya gimana? Misalnya umurnya Kak Kansa berapa Kak? 16. Oh, 16. Oke. Kak Kansa cewek kan? Jadinya LA says. Jangan sampai lupa ya umur. Jadi LA saison. Bagaimana dengan angka lain? Sama. Dari 1 sampai 100, mau 1000, kayak 1 juta kayak umurnya. Sama. Tidak ada tambah-tambah. Oh ya, kalau 1 cukup. 1 itu S-nya gitu. Kalau misalnya 1 tahun. Atau kalau bulan itu termasuk 1 tahun ya, karena mereka tidak menggunakan. Kalau mau pakai bulan, dipakainya moa. Moa itu kan bulan. Mois tulisannya. Bulan itu bahasa Prancis mois. Ada di materi sebelumnya. Mois. Kita berapa bulan? 3 bulan. Jadi si bayinya laki-laki. Il a 3 mois. Jadi dia itu 3 bulan. Gitu. Ada pertanyaan?
Kak, Atau tolong mau diulang SS? cara baca ANS. Ong. Ang. Ini Ang. ang. Saya ulang lagi. Ang. Ang. Ya. Ang. Ang. Tuang. Buang. Itu caranya. Siap, siap. Pelafalannya sama. Habis itu ruang. Itu Oh. angnya ini. Ya. Ini cara bacanya seperti itu. Bagaimana pertanyaan lain? Gimana guys? Bisa kita lanjut? Boleh tolong kasih tahu kami? Kalau mau lanjut, Oke, ya lanjut. oh lanjut. Siap. Oke, siap. Présenter la nationalité. Untuk nationalité silakan buka Google Classroom Nationality. karena nanti nanti mungkin dikasih kuis yang aneh-aneh negaranya. Tidak Indonesia, kita nggak tahu. Mungkin itu bahasa Prancisnya peteter. Nah, jadi peteter boleh. Dan negara Indonesia, apa itu kan untuk negaranya bisa lihat di Google Classroom. Negaranya, beserta gendernya, beserta dia itu kalau kebangsaannya, kalau misalnya dia laki-laki, dia perempuan, kalau banyak itu ada di situ semua. Lengkap, la nationalité. Ya, présenter la nationalité atau memperkenalkan kebangsaan. Pertanyaannya gimana nih kalau misalnya ada orang mau nanya itu gimana? Nah, simple saja. Alhamdulillah. Oke, jadi cara bacanya ini adalah Kelesa, bukan Kelesa, ada T-nya, enggak. Nah, ST, IT, XD, kalau di Perancis itu tidak dibaca. Kelesa nationalité. Kenapa E-nya di sini dibaca? Karena ada aksongnya. E di sini ngadep ke atas, tandanya jadinya kita bacanya naik. Kelesa nationalité, bukan tapi gitu. Jadi saya ulang lagi, Kelesa nationalité, T bukan T, tapi bukan juga T, bukan. Gitu. Dia aksongnya ke atas, dia ego. Alhamdulillah. Oke, sesuai. Nah, untuk jawabannya gimana nih? Tergantungan pada si orangnya itu, dia laki kayak perempuan kayak. Misalnya nih, dia adalah orang apa ya? Apa ya bagusnya? Amerika deh. Nah, misalnya dia cewek nih, dia adalah orang Amerika. Jadi, elle American. Saya ketik ya. Ya silakan, elle American. Elle American itu adalah dia adalah Amerika, seorang Amerika. Oh iya silakan, baterainya habis. Oh ya silakan. Bagaimana, ada pertanyaan atau PMSS atau menulis di sini? Bagaimana? Gimana guys? Aman guys? Kak, contoh yang laki-laki Kak. Laki-lakinya apa ya? Negaranya apa subjeknya nih? Seorang laki-laki dia warga negara Spanyol. Oh, laki-laki berwarga negara Spanyol. Spanyol itu Espanyol. Berarti ntar saya juga lihat dulu. Espanyol, oke. Kalau misalnya Prancis yang negara, oke, satu-satu. Oke. Nah, ya, jadi sebentar, satu. Nah, banyak banget nih. Nah, contohnya kalau misalnya dia si laki-laki ini orang Spanyol. Misalnya, siapa ya orang Spanyol ya? Siapa ya? Wes. Nah, yang penting ada orang Spanyol. Jadi contohnya itu ile Espanyol. Espanyol. Kenapa GN-nya dibaca ini? Karena memang bacanya seperti itu. Kita dibuka di alfabet. Ya. Jadi bacanya ile Espanyol. Kalau perempuan bagaimana? L-E Espanyol. Espanyol juga bacanya cuma ditambahin I. Jawab dari Kak Dea Salim, E-nya tidak dibaca, kecuali kalau ada aksong. Huruf
Yang huruf yang tidak dibaca itu S, T, E, P, X, D kalau di akhir. Ya. S, T, E, P, X, D kalau di belakang tidak dibaca. Huruf H kalau di depan tidak dibaca. Nah, K, O, S. EST itu artinya orang ya, Kak. EST itu adalah to be, ya. Kata kerja to be. Nah, je suis, to habis itu on, oh désolé ini tuh-nya salah. To-nya pakai to habis itu nous sommes, vous êtes, Buset. vous êtes, terus elles sont. Nah, kalian itu di Prancis itu kebanyakan tenses menggunakan to be dan to have. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas to be dan to have untuk bisa kalian, karena ini sangat penting ya to be. Oke, selanjutnya kalau Prancis yang negara gimana? Prancis itu France, oke. Jadi kalau misalnya laki-laki itu cukup gini. Il est français. Artinya si laki-laki ini adalah orang Prancis. Il est français. S-nya tidak dibaca karena S-T-E-P-X-D itu tidak dibaca di akhir. Kalau yang perempuan gimana? Elle est français. Cukup ditambahin E di belakang. Français. Tidak semua negara ya. Contohnya negara Rusia. Negara Rusia mau dia plural, mau dia laki-laki, dia perempuan, itu kata bendanya ini. Kalau misalnya kata kebangsaannya. Oke, sekarang kalau misalnya Kak ada contoh percakapannya enggak? Contoh percakapannya mungkin boleh saya di Google ataupun nanti di YouTube saya kasih tahu percakapannya seperti apa. Nanti boleh PC ya di akhir ya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Bisa dilanjut? Kita next ya, guys. Oke, aman. Oke, aman. Siap. Nah, Kak, maaf. Oh iya. Kak, maaf, ada pertanyaan dari Kak Devianti. Il-L itu maksudnya apa ya, Kak? Il-L-E. Oh, tadi itu yang mana ya? Sebentar ya. Yang ini. Il-L-E yang ini. Iya, Kak. Ini cara bacanya ya. Kalau kami biar mempermudah dalam kurung, ini cara bacanya. Karena kalau tanpa baca pun juga nanti kalau ikutin dari apa yang saya bicara nanti nggak dengar. Gitu. Satunya lagi Kak. Yang mana? Yang mana boleh tahu kalau boleh tahu? Yang di dalam kurung ya, itu di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung, iya, yang dalam kurung ini cara bacanya. Ya, cara bacanya. Karena kalau kalian hanya mendengarkan dari mulut saya, nanti ada ragu-ragu, ini E apa E, gitu, karena itu kesulitan. Jadi saya selalu kasih dalam kurung di sebelahnya, dia tahu bacanya. Oke? Oke, lanjut ya. Siap, Kak. Lanjut, Oke, sekarang kita ke tanggal lahir. Nih. Jadi, sekalian kita belajar tentang ordinal number. Siap. Kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Perancisnya itu les nombres ordinaux. Ya. Pertanyaannya nih, misalnya kalau mau nanya tanggal lahir ataupun ya tanggal lahir dari seseorang ya, Kong itu berapa ya? Artinya berapa? Berapa Kong? Sebenarnya Kang sini. Il ini. Kalau E-nya cuma 1, itu berarti dia laki-laki. Kalau E-nya 2, dia perempuan. Ya, perempuan. Jadi, kalau laki-laki gimana? Kong il ini. Kalau perempuan, Kong il ini. Ya, kalau mau cepat, Kong il ini. Kong il ini. Gitu. Kalau mau cepat. Nah, untuk yang perempuan. Kalau jawabnya gimana? Il atau L? Il atau L, tergantung pada si bayinya, si orangnya itu. Ini.
ini kalau ini yang pertama kalau kalau yang ini kalau ditambah lagi satu dia L. A-nya itu di mana kotanya misalnya nih. Misalnya tanggal lahir saya misalnya. Tanggal lahirku ini aku lahirnya di Denpasar. Nah, kalau tanggalnya menggunakan ini nanti. Le nombre ordino. Nah, saya kasih contoh dulu. Tanggal berapa ya kalau ya? Oh ya, tanggal 30 berarti troisième. Sebentar ini lupa. Troisième Juli itu juillet. 2024 itu 2004. Il est né à Denpasar le 3e juillet 2004. Cuman itu cara bacanya ya. Kalau mau penulisannya seperti ini. Il est né à Denpasar le 30 juillet 2004. Itu cara baca, itu cara penulisannya. Kita sekalian baca le nombre ordino. Nah, kayak 1 SD, 2 SD, 3 SD. Kalau di Prancis kan cuma kalau di Inggris kan 1, 2, 3-nya yang beda. Kalau di Prancis cuma nomor satunya aja gitu. Nomor 1 itu makanya kalau kalian misalnya kalau mau nonton bioskop pertama kali nih di layar kaca, misalnya bahasa Prancisnya dari bahasa Prancis itu yaitu premier itu first, premier. Kalau misalnya kedua itu deuxième. Ketiga, troisième, keempat, quatrième, kelima itu cinquième, yang keenam itu sixième, 7 itu septième, 8 itu huitième, 9 itu neuvième, 10 dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, 22e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 30e, 31, etc. Nah, saya kenapa cuma sampai 31? Karena tanggal lahirnya cuma sampai 31 atau 30 ataupun 28. Untuk angka selanjutnya sama. Yang berubah cuma tanggal satunya. Tinggal ditambahin IM saja dan angkanya kalian bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas ataupun mau diakses atau tulis dipersilakan. Halo. Gimana guys? Aman guys? Oke, kita lanjut aja ya guys. Oke, lanjut ya. Kita ke yang terakhir, origin. Tanyakan tempat asal. Kalau tempat asal ini tidak terikat sama yang namanya gender. Jadi cukup pakai the. Pertanyaannya nih. Contohnya pertanyaannya gimana? Il atau L? Tergantung pada si orang yang kamu mau kenalin. Viand. Viand itu artinya dari kata viandre. Yang artinya dia hidup. Kalau misalnya V itu adalah kata kok viandre sih désolé. Kalau V-nya FIE ini doang itu kata bendanya. Kalau viand ini dari kata vivre. Vivre itu artinya kata kerja dari hidup. Itu yang membedakan ya. Vivre, sebentar saya tulis. Kalau kata kerjanya itu adalah vivre. Kalau kata bendanya itu vie. Dan semua ini dia femina karena la vie. Ya.
seperti lagunya kalau yang terkenal pasti La Vie en Rose ya, La Vie en Rose tuh. Maksudnya bukan en rose ya, tapi en rose. Yang kau hilang kadang zebra, ibarat la tuba, je vois la vie en rose itu La Vie ya. Nah, cara jawabnya gimana? Tergantung pada subjeknya dulu, il atau el. Ini yang boleh e, boleh yang boleh e, ini simple. Yang tadi seperti yang tadi bilang dia hidup. Viang atau e, de ini tidak lagi kamu nggak usah mikirin, oh dia maskulan, oh dia feminim, oh dia plural, kalian nggak usah mikir. Contohnya gini, misalnya Kak, siapa namanya? Kak Kansa dari mana? Klaten ya? Iya, Klaten, Kak. Nah, contohnya gini, aku nanya si C, si B, nah temannya si B ini Kak Kansa. Nah, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kan dia cewek. Elle vient, ataupun boleh elle est du. Ini du-nya bukan naik tapi turun. Elle vient atau elle est du. Karena Kansa perempuan, jadi jawabnya elle vient atau elle est de Klaten. Kalau misalnya Kak Kansa misalnya orang Korea Selatan, ada di Google Classroom, tulisannya seperti apa? Kalau ntar saya ketik. Misalnya dari Korea Selatan, Elle vient de Korea du Sud, bukan Koreng, tapi Korea du Sud. Ya, ketik dulu. Misalnya Elle vient de Korea du Sud. Ini contoh. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau apapun itu boleh ditanyakan atau kalau sudah selesai boleh dilanjutkan, itu dipersilakan. Teman-teman kalau udah selesai ataupun udah aman, tolong kasih tahu kita ya. Bisa diulang, Kak? Oh, bisa diulang, boleh sebentar ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita ulang lagi. Kita langsung ke contohnya saja, ya. Contohnya gini, misalnya aku nanya, sebenarnya aku nih, ya mau nanya si B. Nah, si B itu punya teman Kak Kansa. Nah, Kak Kansa ini dia asli dari jangan pakai Korea lagi deh, pakai Britania Raya, orang Inggris dia. Nah, contohnya gini. Pertanyaannya, karena Kak Kansa perempuan, jadi elle vient ataupun elle est du. Ini jangan naik, mohon maaf, du. Jadi dia U-nya ke bawah nadanya rendah. Elle vient atau elle est du. Ya. Jawabannya gimana? Kalau Kak Kansa jawabnya gimana? Kalau karena kok Inggris itu bahasa Inggrisnya Royaume-Uni, kok Inggris Britania Raya, Royaume-Uni, United Kingdom. Jawabannya adalah seperti elle vient ataupun elle est de Royaume-Uni. Ya, saya ketik contohnya. Tekan pakai V yang merah, jangan. Elle est de Royaume-Uni. Contohnya, elle est de Royaume-Uni. Nah, AU dibacanya U. Royaume-Uni. Itu bahasa Inggrisnya Britania Raya. Kalau misalnya dia mau Inggris saja, Angleterre. Ada pertanyaan? Ataupun mau lanjut? Terakhir sih ini. Oh, betul. Gimana, guys? Oke, mungkin lanjut dulu. Oh, lanjut ya. Kita ke exercise. Yeay. Nah, Yeay. exercise-nya adalah di sini ada 5 artis. 5 artis ini nanti satu-satu siapa yang mau mengajukan boleh nyalain mic langsung.
ataupun raise your hand, boleh. Nanti kalian sesuaikan, nanti kalian jelaskan atau kalian perkenalkan si artis ini. Oke. For the first, ya, premier. Bahasa Inggris. First premier. Siapakah orang pertama kita kali ini? Taylor Swift. Oke. Ayo, siapa Saya kasih penjelasan dulu secara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Untuk saat ini, Kak, ilmu saukal. Saya tahan dulu ya pertanyaannya untuk nanti. Oke. Nah, siapa nih yang mau nyoba Taylor Swift? Saya jelasin dulu namanya Taylor, nama lengkapnya Taylor Allison Swift. Nama itu bahasa Prancis nama. Ini bacanya plus edat, ya, artinya tempat dan tanggal. Kalau mau lebih lengkap, place edat la naissance yang tadi seperti tadi. Dia lahir di West Reading, bahasa Prancisnya California, Zetat Uni 13E tadi seperti 13 TH itu 13, bahasa Prancisnya adalah Troisième. Desember itu Desember, 1989 itu adalah 1989, ya. Age ini umur 31, itu terongkeang bukan terongkeang ya. Kerjaan dia adalah penyanyi. Kalau perempuan itu chanteuse, kalau laki-laki SI-nya diganti jadi R. Chanteuse profesionnya dia, dan dia kebangsaannya American. Buktinya jangan dibaca ya. Oke, siapa yang mau nyoba? Silakan raise your hand atau open your mic. Silakan teman-teman open mic. Mohon maaf kali ini belum bisa fitur raise hand. Oh, bisa ya? Iya. Oh, kita ketik juga boleh. Ulangi yang mana nih? Yang tahun lahirnya ya. Saya ketik biar gampang. Tahun lahirnya dia tuh 1989 ya? Yes. 1988. Oke. Boleh silakan. Wih, malam. Dari nama dulu deh, mana dia? Maisha. Wih. Apa ya? Mau bilangin ini ya, sampai Allison Swift. Wih. Boleh dilihat yang sebelumnya kok. Tapi saya tidak tampilin. Iya. Oh, ini kecil sekali. Oh, kecil sekali yo. Sebentar, oke. Nah, saya ininya kalimatnya. Oke, dizulik. Oke. Oh, wih. Wih, silakan yang mau list, tidak apa-apa. Estapel Allison Swift. Oke. Ayo lahir tadi bagaimana? Boleh dibuka-buka kok yang tadi. Jadi bapak biang. Oh iya nggak apa-apa. Saya bantu deh nih. Apa namanya cara pengucapannya Naissance? Oh. Désolé. Iya nggak apa-apa. Saya d'accord. Nah, kalau ingat saya mau bilang, untuk pengucapannya disesuaikan dengan negara, karena dia pakai bahasa Inggris. Yang West Reading. Gak usah Reading, bukan itu tangannya sekali-kali. Nah, nanti oke, bahasa Prancisnya California. Bahasa Prancis ya California. West Reading tetap ya, bukan artinya West dan Reading dalam bahasa Prancis, bukan. Oke, bahasa Prancisnya Amerika Serikat seperti yang tadi kita tahu, les Uni.
Kenapa? Kata bang, Oui. sambil sedikit Desember, Heeh. ambil Jangan pakai ang. ne 100 apa? Jangan ambil. Ada di textbook tulisannya, boleh. Boleh buka textbook kok. Textbooknya sudah saya kasih tahu bagaimana cara bacanya angkanya. di mana ya Pak? Oke. Bagian setnya itu. Oke. Tahunnya ya. Boleh diulang tahunnya? Ambil Ya. 100. Sudah saya buka. Oke, sepertinya saya harus ketik saja. Oke. Mil. Ada dulu. Song. song Bang Nafi Milna song kata Wih, kita nggak umurnya. Tong tiang tong Ya. kelas tong tiang tong Oke. Profesional. Saya profesion Shantos. Ya. Oke. Lanjut. Sa nationalité Ya. American. Ya. Oui. Oke, c'est bon. Congratulations, félicitations. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Aussi, saya akan masih tahu kalian ya jawabannya benar seperti apa. Oke, nah untuk nama dulu ya, namanya dia L. Taylor Allison Swift. Dia orang Inggris. Jangan Taylor Allison Swift. Oke, tanggal lahir. Karena dia perempuan jadinya L ini. Kan nama kotanya bahasa Inggris. West Reading. Jadi sekali lagi L ini West Reading ini Alezetat Uni. Le-13 itu Kroasia, karena pakai Operdino. Desember 1989. Sekarang kita ke umur. Umur itu gimana? LA 31 itu terang ang atau mau terang ang juga boleh. Untuk profesion cukup pakai LE chanteuse ya. Ini boleh pakai X juga boleh atau di zen juga boleh. Ya, lebih bagus chanteuse. Nah, kalau nationality sama juga katanya cukup diganti saja. Jadi LE American. Ini ingat ya. Oke. Merci. Sekarang kita ke orang selanjutnya. Siapa dia? Chris Evans. Nah, ada yang nyoba. Silahkan yuk teman-teman nyoba yuk. Siapa aja deh, laki-laki perempuan bebas deh. Iya. Chris Evans. Kapten Ayo, Rachel. Ayo. Waktu terus berjalan. TikTok. Kak Andre, Kak Jojo, Kak Devianti, Kak Didi, Kak Dea, yang lain. Nanti yang terakhir nanti saya bantu ya.
untuk hari lima ini kan saya bahas. Oke. Caca boleh dipilih. Baiklah, saya memilih Kak ini. Kak Gina Ayu Indriani. Kak Gina Ayu Indriani. Halo, Kak Gina, masih bersama kami? Masih bersama kita? Oh, masih ya? Oke, boleh coba? Siap. Jangan ngomong. Jawab Inggris. Halo. Ya, lanjut. Itu dari mana nih? Oh iya, yang ini bahas tentang ini kan dia bahasa Inggrisnya bahas tentang dan Massachusetts ini bahasa Prancis aslinya. Massachusetts. Uni 13 Kroasia. Juni itu juang kalah semester 1 itu. Kamil, sorry. Silakan. Ya, ada di mana? Boston. Hanya ala lagi. Ya, terus ala lagi. Baru le-nya ini. Tangannya yuk. Kalau nggak bisa disini, I-nya coba dengan apa? Oh, 13 ya. Kemudian terima kasih. Nah, yang perlu perbaikan hanya di bagian sini. Profesional sama ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi untuk profesional itu dari itu kalau nasional itu sama pendidikan ini bagaimana? Ya, atau malah praktis kalau nasional itu gimana? Amerikang ya. Padahal Amerikang ya. Kenapa enggak pakai karena dia itu dibandingnya yang ada di oke. Orang memilih boleh Adele atau Mr. Bean. Yes.
Ada yang mau mengajukan diri, guys? Eh, Kak Dia Salim? Oke. yang mana adalah Mr. B. Yang ada Oke, siap ya. This is still public. Halo. Iya kan dengar. Oke. Sampai ada lele, Inggris, lelo yang ini Timur. Itu enam. Ya. sang Ya, berarti. CMI Ya. song lele song kakak Nomor 8. Apa? kakak Pampang ini Itu 98. Kan tadi ininya kamu tidak ini akan ya. Sekarang umur berapa? Trong Tidak apa? trong teta Sekarang profesionalnya. lele cantik sang Karena tadinya ya. lele nasional lele Britania keke Ya. Ininya jangan dibaca ya. STP itu bagus. Preparation bagus. Merci. Iya. Oke. Saya jelas bagaimana saya ulangi lagi. Dari mana? Samuel the Atkins. Dia orang orang Inggris. Dan nama itu bahasa Inggris ya. Ada Lori Atkins. Dia orang Inggris. Lahirnya dia di Elena London. Itu bahasa London. Itu bahasa Belanda ya. London. Di Angleterra itu adalah Inggris, bukan Britania ya. Inggris. Le Royaume ini Britania ya. Baru le di mana ini adalah ini ini ya. Kayak bahasa Belanda ini. Tapi ini song atau itu saya yang benar-benar baik. Oke. Kenapa tuh saya akan menjelaskan satu ini adalah penyanyi dari The Power of Love, penyanyi dari My Heart Will Go On, yang lagu Sahabat Kami. Siapa lagi yang tidak kenal Celine Dion? Kalau bahasa Inggrisnya Celine Dion, karena dia orang Kanada, orang bahasanya bahasa Prancis, jadi bacanya bukan Celine Dion tapi Celine Dion. Ya, Celine Dion. Nah, saya langsung ke ketikannya ya, ke ininya. Jadi Celine Marie Claudette Dion. Nah, tanggal lahirnya dan tempatnya. A. Kotanya dia lahir di kota Charlemagne. Nah, ini adalah provinsinya A. Ini bahasanya bukan Quebec, tapi Quebec. Ya, Quebec. Ini bahasanya juga sama kayak Indonesia. A. Kanada. Le 30 mars 1968. Nah, sekarang kita ke umur. Itu untuk umur. Nah, kalau misalnya profesionnya chanteuse. Ya, chanteuse.
Kalau nationality-nya sama juga. LE ini berarti Canadian karena ada N-nya. Nah, kalau misalkan kalau laki-laki gimana? N-nya dihapus. Ya, il kalau laki-laki jadinya Canadian ya. Oke. Ada pertanyaan? Vous avez des questions? Ada yang Oh, mau tadi ya dari Kak ilmu ditulis tadi. kayak Kak ilmu swasta. Oh, Maisha. Halo Kak Maisha. Cara ngucapinnya kan beda-beda nih. Gimana latihannya? Oke. So, cara latihannya itu yang pastinya pertama kali itu kalian harus baca dan mendengarkan. Ya, mendengarkan bagaimana cara bunyinya ya, atau pelafalannya atau pronunciation, kalau misalnya pronunciation. Ya. Sambil boleh dilihat bagian pertemuan pertama yang di bagian alfabet. Bacanya boleh. Ya. Kalian untuk kata-kata itu sendiri itu boleh buka film-film yang ada subtitle-nya, atau tadi di Wikipedia bahasa Prancis buat latihan baca boleh sambil speaking ya, Ale bahasa Prancis. Nah, gitu. Ada pertanyaan lain? gimana guys? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada, kita udahi dan kita foto bersama untuk dokumentasi guys. Tugasnya Ada pertanyaan dulu? insya Allah untuk kuisnya nanti setelah meet akan dikabari lebih lanjut kak. Yes, nanti akan kami kabari lebih lanjut. Oke. Nggak ada pertanyaan guys? Nah, kita tunggu sampai 1 menit lagi deh. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sampai 08. Sambil gini deh. Sambil cerita. Di sini ada yang baru masuk. Kalau ada yang boleh tahu? Ada yang baru masuk grup? Ada yang baru masuk grup aja. Oh, Kak Alifia. Oh, ada Khalifa, terus Kak Agnia, terus Sukmarum, Kak Ginayu, Kak Mila kayaknya dari awal deh, nggak boleh bohong. Terus Saya pikir kayaknya dari awal ya. Kak Ikal, Kak Nuril, sama Kak Mon Lutfi ya. Tak kira ngomong tadi di Zuli ya, maaf ya. Nah, oke. Saya mau kenalin dulu. Jadi nanti semua informasi yang kalian butuhkan itu ada di grup sama di Google Classroom. Ya. Kalau mau bertanya, boleh tanya saya, bertanya Kansa atau adminnya Kak Gustaf dan admin lainnya. Ui. Nah, setelah itu, kalau misalnya ada mau request materi juga boleh lewat kami, para admin. Dan sama kalau misalnya ada yang kurang nyaman atau apa boleh juga dibahas di grup ya. Sekali lagi juga rules-nya mohon maaf kalau misalnya mungkin kurang berkenan di hati kalian, tetapi ini untuk demi tertiban. Oke. Nah, sama pokoknya sama ada pertanyaan apapun tentang pelajaran boleh ditanyakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Ansa. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Radit. Masya Allah, penjelasannya. Terima kasih banyak Kak Radit. Teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Silahkan teman-teman di-on-kan kameranya untuk dokumentasi guys. Oke, yuk kita on cam dulu. Sebentar aja. Lagi gelap nih. Oke Kak, gak apa-apa, sesuaikan aja. Oke, saya tunggu ya.
Oke, sudah ada Kak Dea, Alicia, Aurelia, Nuril, Kak Nuril, dan ayo teman-teman yang lain, kita on cam. Oke, Kak Wildan, gelap-gelap. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Saya hitung. Laptop saya kameranya kurang jelas, Kak. Maaf. Oh, siap, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, keren-keren lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Yuhu, yeay. Akhirnya kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Kami dari penyelenggara, kami dari tim Klub Prancis Indonesia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan. Teman-teman mohon jika ada yang mau disampaikan, mohon WhatsApp ke saya ataupun admin yang lain. Terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Teman-teman pasti penasaran kan besok kita mau belajar apa, jadi jangan sampai melewatkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu. Bonjour et au revoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih. Ya, teman-teman semua. Ya Kak, terima kasih juga. Merci beaucoup. Dari yang sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Yeay. And Procian. Artinya see you next.